Kisah ini berfokus pada seorang pria parubaya bernama Darno, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Darno sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi, yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja, tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikitpun. Hingga suatu malam kediaman Darno pun didatangi dua pencuri, yang mana Darno berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu, Darno pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tak diduga anak sulung Darno pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, kita akan melihat Darno memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun, apa yang terjadi? Darno justru meminta anaknya untuk melepaskannya pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Alhasil anak sulungnya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Darno, ditambah sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. Tak bisa dipungkiri, kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Darno sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya, kecuali si bontot yang masih kecil. Tak cukup sampai situ, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut. Dan itu cukup membuat Darno terroasting. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Darno mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya alias adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Darno berjaga-jaga. Ini adalah ayah mertuanya alias si pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana beliau membicarakan tentang rencana Darno membeli perusahaannya ini. Karena dengan usianya yang sudah tua, beliau atau sang mertuanya ini berniat untuk pensiun. Namun karena harganya belum sesuai, Darno pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitasnya tersebut, Darno ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Darno ini sebenarnya. Dan percakapan Darno dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Darno tidak melakukannya perlawanan di malam itu. Karena ternyata Darno sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru. Dan itulah alasan kuat kenapa Darno tidak melakukannya perlawanan. Clear. Nah, dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang bisa Darno lakukan, ini jelas menambah rasa penasaran saya kalian, kita semua, tentang siapakah sosok Darno yang sebenarnya.
Selepas pulang kerja, Darno pun ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah abah-abah, di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa. Saat pulang, Darno pun berdiri tepat di depan rumah di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga. Dan itu cukup membuat Darno merasa lemah. Saat sudah masuk rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun, ketika si Bontot mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Darno sebenar-benarnya sangat emosi. Dengan cepat Darno pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana dan dengan sebuah petunjuk, yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu. Darno pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Telah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Darno di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan. Dan kedatangan Darno ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Darno, dia pun seketika terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Sampai segitunya loh, makin penasaran kan? Tak membuang waktu, Darno pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Darno muncul seperti Baba Yaga alias Degumimen dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. Namun, saat Darno akan membuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat anak kedua pencuri itu menangis, hingga Darno pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun, suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Darno seketika senyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Gila. Dan seketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Darno pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Lantas apa yang akan dilakukan Darno? Ya, dia akan menghajar mereka semua. Perkelahian 1 lawan 5 pemuda tinggi besar di mana Darno yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan ini cukup ditampilkan secara realistis. Itu sangat-sangat beradrenalin. Nah, sampai sini sudah jelas bahwa Darno adalah pria yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan loh. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Darno.
Namun, tanpa banyak pertanyaan, dia pun mengobati Darno dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu, adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita akan melihat seseorang semacam mafia bernama Yulai Hunsensapepepe atau biasa dipanggil Yulai. Yang mana Yulai terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Dung 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 ring ting 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 dung 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 Beliau sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yulai. Dan saat mereka bersama Yulai pun ditegur oleh rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum. Yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yulai. Dan apa yang dilakukannya, Yulai tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok di tempat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yulai adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Yulai pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Darno saat peristiwa di dalam bus tadi. Yulai pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik si Darno. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Darno pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam, bahwa salah satu orang yang dihajar Darno adalah anggota keluarga dari seseorang mafia Rusia berbahaya, yakni Yulai. Untuk mencari informasi mengenai si Yulai, Darno pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, entah siapa itu. Tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah memperkerjakannya Huts di masa lalu. Setelah melihat dokumen tentang Yulai, Darno pun sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Yulai sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Darno kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan atau Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Darno. Dan alangkah kagetnya, staf tersebut ketika mengetahui bahwa Darno adalah orang yang sangat berbahaya, di mana kita bisa melihat beberapa foto memperlihatkan tentang kebrutalan Darno di masa lalu. Sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Saat Darno dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan, Yulai ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Darno beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat, Darno pun meminta mereka untuk masuk ruang basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Darno pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil 911.
Ketika pasukan Yulai masuk sesaat, saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi oleh beberapa pasukan kiriman mafia Rusia bernama Vigo. Masih ingat kan? Dan sekarang saya semakin dibuat penasaran apa yang akan dilakukan Darno kepada para pasukan Yulai ini. Faktanya, Darno ternyata memiliki jiwa brutal 2 kali lipat lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Darno membantai sebagian besar pasukan Yulai dengan begitu gila. Meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Darno namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan, Darno pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Darno pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun, Darno yang low profil memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali cagar. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Darno pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Kalau di John Wick kan dia punya koin emas tuh yang kalau dibuka isinya coklat. Nah, kalau di sini Darno punya emas batangan. Sementara itu, sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh 2 orang suruhan Yulai, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai entah dari Yulai. Dan Anda akan benar-benar diolok-olok sekaligus terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika ayah Darno yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakan rumah beserta semua jasad pasukan Yulai, Darno pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun, Darno yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar, yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan. Untuk kemudian Darno memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis ya. Di sisi lain, Yulai pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas. Ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sama seperti Vigo yang telah macam-macam dengan orang yang salah, yakni John Wick. Yulai pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Darno. Sudarno. Darno sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk semua, yang mana Darno berniat untuk melakukan perang kepada Yulai setelah mengetahui bahwa Yulai telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikitpun, Darno pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yulai, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyiratkan satu hal, bahwasanya Darno pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Darno pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yulai, yang mana itu tentu akan membuat Yulai bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka.
Dan yang paling gemblung dari semua itu adalah setelah Darno menghancurkan bisnis Yulai, Darno pun dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Yulai, yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yulai dan semua pasukannya. Namun di balik semua tindakan gila dan itu, Darno ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja, yang membuat Yulai meminta semua orang untuk keluar dari sana. Anjing, gemblung wong pinter temen ya. Tanpa banyak basa-basi, Darno pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Darno mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yulai, Darno pun menyarankan agar Yulai berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Saat keluar, Darno pun menunggu apa yang akan dilakukan Yulai. Hingga saat Yulai keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Darno jika Yulai lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadilah kejar-kejaran di mana mobil Darno diberondong ratusan peluru, dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibeli Darno, tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Darno. Pria ini bernama Hari. Namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba ayah Darno yang sudah abah-abah, yang sudah ujur ini ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Darno menghabisi para mafia Rusia jahat ini. Sementara itu, Hari pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yulai berhasil masuk ke dalam, yang mana Hari melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilayangkan olehnya. Ya. Namun Hak tetaplah orang yang brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti, karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Yulai yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Hari yang membuat mereka bertiga terdesak. Dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan, karena dengan semua kegilaan dan kebrutalan Darno, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yulai sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di rai atau wajah si Yuli hingga membuat tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Darno pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut, dan seolah tak percaya jika Darno telah melakukan itu semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting, entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Darno dan melepaskannya begitu saja, tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Darno pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa."
Tama.